Selamat pagi, selamat malam. Terima kasih sudah masih melanjutkan ya di mata kuliah kita manajemen strategik. Kita masuk ke materi analisis lingkungan internal untuk melanjutkan yang kemarin yang analisis lingkungan eksternal. Sekarang kita masuk ke yang analisis lingkungan internal. Nah, berbeda dengan analisis eksternal yang dia pembahasannya lebih fokus ke peluang dan juga ancaman ya, opportunity dan threat. Di dalam sifat audit internal itu pembahasan kita lebih ke arah strength sama weakness. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Nah, ini bisa kita lihat di sini bahwa internal strength atau weakness, external opportunities atau threat. Nah, ini dasar dan tujuan strateginya. Kemudian ditambah dengan pernyataan misi yang jelas. Mungkin masih ingat misi apa ya? Misi adalah apa yang dilakukan sehari-hari untuk bisa mencapai visi. Misi itu mau melakukan apa, kalau visi itu mau menjadi apa. Nah, kemudian ini akan memunculkan yang namanya kompetensi khas atau kompetensi khusus. Di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan kita memiliki kekuatan yang tidak mudah untuk ditiru sama pesaing kita. Kemudian kita bisa membangun keunggulan kompetitif. Kemudian bisa mengambil keuntungan karena kita punya kompetensi yang berbeda dibandingin perusahaan yang lain. Kemudian kita rancang strategi untuk memperbaiki kelemahan. Nah, di sini ada kunci sukses organisasi. Sebenarnya adalah ada koordinasi dan pemahaman antar manajer dari semua area fungsional di situ. Jadi kalau terkoordinir, maka organisasi itu akan sukses. Nah, kemudian kalau kita lihat ada functional relationship dan financial ratio analysis. Kalau fungsional ini dia melihat dari jumlah dan kompleksitas ya, yang tentunya akan meningkat kalau organisasi itu ukurannya semakin gede, semakin besar. Sementara kalau financial ratio ini adalah analisis yang dia melihat dari kerumitan hubungan antar bidang fungsional bisnis. Nah, lalu kalau kita melakukan internal audit ya, audit secara internal, itu kita melihat informasinya itu dari mana? Ya dari manajemen, mungkin dari departemen pemasaran, keuangan, akuntansi ya, operasional, R&D dan juga sistem informasi manajemen. Semua yang berasal dari dalam. Kalau kalian pernah belajar manajemen dasar, ada fungsi manajemen ya, ada 5 ya. Yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, motivasi, staffing, sama kontrol. Nah, ini adalah fungsi manajemen, 5 fungsi manajemen. Nah, ini ada bagannya, bisa kalian cermati di situ. Nah, fungsi manajemen ya di sebelah kiri ada planning, organizing, motivating, staffing, sama controlling, dan di sebelah kanan ada tahapan yang paling penting. Kalau planning itu formulasi strategi, organizing itu implementasinya, motivating itu juga implementasi, staffing itu juga implementasi. Lalu controlling dalam manajemen strategik dia masuk di evaluasi, strategi evaluasi. Nah, kita lihat di sini planning, perencanaan ya, awal dari proses manajemen, dia yang menjembatani antara masa sekarang dan masa depan. Kemudian meningkatkan kemungkinan bahwa kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Nah, di situ ada kita lihat planning, ada peramalan, tujuan, kemudian merancang strategi. Kita mulai develop kebijakan, kemudian kita juga menetapkan tujuan di awal, di planning. Kemudian organizing ini kita lihat ya, ada delegasi wewenang kalau di sini organizing. Nah, ini bisa melihat dari spesialisasi pekerjaan, kemudian deskripsi pekerjaan, spek pekerjaannya, koordinasi, analisis pekerjaan. Ya, ini berkaitan dengan kita mengorganisasi. Nah, kemudian motivasi. Kalau motivasi ini kaitan dengan leadership. Kemudian komunikasi. Ada kelompok kerja di situ. Kemudian ada
perubahan organisasi, kemudian nilai-nilai moral yang ada dalam organisasi itu masuk dalam memotivasi. Staffing kaitannya dengan HR, yaitu Human Resource Management. Nah, ini berkaitan dengan upah, gaji, kemudian misalnya kita lakukan interview, mempekerjakan karyawan, training ya. Kemudian pengembangan manajemen di sini di bagian staffing. Kemudian controlling. Controlling ini adalah kontrol, ada standar kinerja di situ. Kemudian kita memastikan bahwa operasi yang kita lakukan atau operasionalisasi organisasi itu sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian ada tindakan-tindakan korektif di situ. Jadi ini controlling ini kaitan dengan kualitas ya, penjualan, inventaris, biaya, kemudian ada reward and punishment, sanksi seperti itu. Ini controlling, fungsi controlling. Nah, kemudian kalau kita melakukan audit itu ada checklist ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan apakah perusahaan kita sudah baik gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini ada kurang lebih 12 pertanyaan ya. Kalian bisa baca di situ apakah misalnya ya, apakah deskripsi perusahaan jelas, pekerjaan jelas, apakah speknya jelas, apakah semangat kerja karyawan tinggi. Nah, ini bisa kita audit di situ, perusahaan kita bisa diaudit di situ. Apakah turnover karyawan rendah, misalnya seperti itu.